Kak, jangan makan yang pedes-pedes terus. Sekali-kali makan manis dong. Oke, diturutin. Jujur, sebenarnya aku bukan sweet tooth. Bahkan kalau disuruh milih, habisin 10 bakso pakai sambal atau makan manis, aku akan milih ngabisin bakso. Tapi ada juga kok makanan manis yang aku suka, dan ini tuh viral banget di Bandung. Karena katanya bakernya sampai belajar langsung ke Jepang. Jadi bener-bener resep asli Jepang. Makanya aku sampai datang 2 kali. Menu yang gak pernah skip aku pesen. Premium Hokkaido toast butter melting. Bisa dilihat ini caramelize banget, dan butternya yang melting itu bikin pengen nyaplok semua gitu. By the way, semua roti di sini lembut, creamy, tanpa pengawet dan tanpa pelembut, dan bener-bener ngejaga kualitasnya. Proses pembuatannya di atas 12 jam. Bahkan ya, roti yang gak habis di malam itu gak dibuang, tapi dibagi ke jalan untuk orang-orang yang memerlukan. Dan setiap subuh bikin baru, jadi kita selalu dapat roti segar dan taste good. Nah, tadi aku makan Greek yogurt cheesecake. Teksturnya bener-bener creamy dan lembut banget. Ditambah ada rasa asam segar dari yogurtnya, dan manis caramelize di atas yang juga garing dan wangi smoky karena ditoskan. Nah, jagoan Drang Baker ini nih, Premium Hokkaido Toast Dirty Milo isi buttermilk. Lanjut tiramisu bolun ban. Ini pakai full butter dan bubuk tiramisu di atasnya, jadi nggak terlalu manis, ada sedikit pahit tiramisu, tapi enak banget dan anak aku suka banget. Nah, ini nih juaranya, Nutella Bomb. Bisa dilihat pas dibuka semua isi Nutellanya keluar. Ini pecinta Nutella bakal suka banget sih. Lanjut, caramel donut Thai tea, dan ini unik banget, rasanya seger dingin manis. Lanjut, basque melting cake. Ini tuh bener-bener creamy banget dan rotinya super lembut. Bener-bener satu suapan langsung melting di mulut. Nah, ini menu baru Drang Baker, butter onion egg mayo. Egg mayonya yang creamy, enak banget. Lanjut, ini juga menu terbarunya Drang Baker, sweet corn toast, manis, gurih, asin, dan ini favorit anak aku. Sampai dia langsung nyomot jagungnya karena emang seenak dan sesuka itu. Terakhir strawberry frappy, ini seger banget, manis, asem, dan ada crunchy dari crackersnya, jadi enak. Pokoknya semua gak ada yang gagal. Ini di Drang Baker Jalan Panaitan. Siapa yang udah nyobain Drang Baker? 7, 8, 9. Set pesanan Mbak Cynthia Melsan. Demi Allah 10 sendok cabe. Selalu atraksi, bikin orang heboh. Makan seblak pakai 10 sendok sambal sampai kuahnya melebet full kuah rawit. Tapi tetap masih nggak pedes guys. Sampai aku nambahin pakai kuah pedes doer, dan sampai nanya lagi, ini benar udah 10 sendok Del? Karena emang nggak sepedes itu. Karena patokan pedes seblak menurutku masih di seblak Jiletot Murni yang level 10. Sampai mereka penasaran dan nanya, masih nggak pedes guys? Dan aku nanya berkali-kali, ini benar udah 10 sendok Del? Beneran udah 10 sendok. Tapi ya gak apa-apa lah, karena walaupun gak pedes, ini salah satu seblak yang bisa aku makan juga. Karena aku gak terlalu suka seblak, apalagi yang rasanya kencur banget. Nah, karena menurutku ini belum pedes, aku mau nambahin pakai kuah pedes doer biar nambah dikit gitu pedesnya. By the way, di sini ada nggak yang kalau makan seblak itu nggak pakai kerupuk, dumpling, makaroni atau sosis, udah pakai kuah mie ceker. Rasanya jadi kayak bukan seblak ya, tapi mie tek-tek. Makanya waktu ada yang nanya katanya nggak suka seblak, ya nggak terlalu. Karena aku makan seblak lagi itu seblak Jiletot Murni setelah 7 tahun gak makan seblak, dan itu pun karena diteror terus buat makan seblak. Nah, kalau sekarang karena diajak teman bareng-bareng makan, jadi yang ngikut aja. By the way, ini udah aku tambahin pakai kuah pedes doer, walaupun jadi kayak bukan rasa seblak, ya udah rasa kuah pedes doer aja gitu. Cuma nggak apa-apa lah, tetap enak. Jujur aku sampai sekarang nggak tahu nama seblaknya tuh apa, karena aku cuma nitip sama temen dan bilang level pedes maksimal, makanya dikasih 1 centong sambal. By the way, ini seblak yang sama yang pernah aku post, ada cewek yang pingsan gara-gara makan seblak pakai 1 centong sambal kayak aku. By the way, karena aku nambahin pakai kuah pedes doer, jadi cuma sisa segini. By the way, kalau ada seblak enak menurut kalian, coba komen di bawah deh. Orang-orang cuma pesen level 3. Kalau mau makan ramen level terpedes, ini aku sampai nambah bayar ke level 5 dan masih dituang rawit potong juga bubuk cabe. Emang ya Cynthia Melsan, kalau makan harus banjir cabe, kayak nggak bisa makan gitu. By the way, suka salvo, mau aku makan di koko, makan berkuah, tapi lipstick tetap on. Sini dengerin baik-baik, karena aku bakal spill lipstick yang lagi sering banget aku pakai dan awet banget. Kayaknya aku lagi pakai Lippy Moko Moko All Day Staining Lip. Ini tuh lip yang stain banget di bibir. Dia punya 3 warna. Yang pertama Rosewood Rose, yang kedua Raspberry Crush, dan terakhir Cinnamon Charm. Nah, ini aku mau langsung pakai di bibir. Yang pertama Cinnamon Charm. Ini sih warna aku banget ya, nude coral gitu, cocok banget buat base. Lanjut Rosewood Rose, warna pinknya langsung menyala banget. Terakhir Raspberry Crush. Ini cantik, agak cheerful, dan bikin langsung on juga. Asli ini pas aku mau bersihin bener-bener susah banget karena sustain itu. Nah, sekarang kalau mau makan ramen, bakso atau apapun, gak usah takut lipstiknya luntur lagi ya. Catat All Day Stain. By the way, aku baru tahu kalau Yoiko Ramen itu favoritnya Rahel V-nya, dan ternyata selain level terpedasnya di level 3, itu bisa nambah level lagi, dan tiap tingkatan levelnya nambah 5.000 ya. Nah, ini aku nambah 2 level, dan kuahnya super kental. Rasanya jadi agak mirip Ikudoichi yang level 50. Tapi kalau Ikudoichi kan ada manisnya ya. Tapi kalau ini tuh karena pakai full bubuk cabe, jadi agak pahit, dan rasa asli ramennya itu jadi hilang. Karena masih kurang pedes, aku tadi tambahin bubuk cabe lagi. Cuman ternyata aku lebih milih yang level 3 karena nggak cuma pedes, si kuah gurih ramennya masih berasa. Karena yang sering aku ngomongin, aku nggak suka yang pedes pahit, semua rasanya harus balance. Nah, ini suami minta mau nyicip. Nah, kan dia kepedesan sampai kesedek karena emang pedes bubuk cabenya yang nyegrek banget di tenggorokan sih. Pokoknya udah deh, kalau ke
Yoiko Ramen. Pesan aja gila pahitan ramen level 3. Pedesnya oke, dan gurih sedap, kuah ramennya masih kuat. Nah ini aku udah habisin ramennya, dan bisa dilihat lipstick yang aku pakai masih tetap on, padahal udah dihajar. Makan ramen yang minyak licin, super berkuah dan berlemak. Juara 1, makanin cabe hampir 1 kilo sendiri cuma buat makan 1 biji tahu. Ini sih bukan ikut olimpiade pedes lagi ya, tapi lebih ke debus karena atraksi gadoin dan makanin cabe rawit sendirian. Gara-gara tahu go viral, cuma kasih 3 biji rawit sampai di demo orang-orang, dan akhirnya aku dikirimin tahu go. Dear Cynthia Amelia, terima kasih atas support Kak Cynthia kepada tahu go. Sebagai tanda terima kasih, kami kirimkan hadiah. Selamat makan cabai rawit dengan tahu go. Asli aku udah gak sabar banget buat makan tahu go, tapi ternyata oke, kalimatnya selamat makan cabai rawit dengan tahu go benar. Tapi Bo, iya enggak, 1 tahu go pakai full cabai rawit juga dong. Kali ini bukan 3 biji rawit, tapi hampir 1 kilo. Tapi tahunya cuma sebiji. Wah, ini tahu go dendam karena viral atau gimana nih? Cuma ya udah, karena aku secinta itu sama tahu go, jadi aku makan aja nih, pakai semua rawitnya. Nah, tahunya udah habis dan rawitnya masih sebanyak ini. Tapi ada lagi nih pakai tahu gonya. ternyata ada 3 box tahu lagi. Jangan-jangan isinya 1 biji juga nih. Maaf Kak, yang tadi cuma bercanda. Ini kami kirimkan lagi box yang isinya tahu beneran. Bener-bener ya tahu go. Baru aja mau aku viralin lagi, cuma dikasih 1 biji tahu doang. Tapi ternyata dikirimin 3 box tahu beneran, dan aku langsung tuangin rawitnya. Ini kalau bukan karena aku secinta mati itu sama tahu go, aku mau langsung samperin tahu gonya nih. Tapi emang tahu go itu enak banget. Tepungnya yang crispy banget, kayak pas dimakan kres gitu. Tapi nggak yang bikin sakit tenggorokan. Dan adonan tepungnya yang lembut, terus tipis, jadi bener-bener nagih banget. Tuh bisa dilihat tahunya yang juga juicy. Jadi kalau dimakan pakai banyak rawit gini, itu makin enak dan keluar rasanya. Apalagi kalau kalian suka banget sama yang gurih, asin, dan crispy. Udah deh, aku berani jamin kalian bakal suka banget sama tahu go. Bahkan ya, aku udah nyobain beberapa tahu crispy lain, tapi nggak tahu kenapa kayak belum ada yang ngalahin enaknya tahu go nggak sih? Kayak semuanya pas, jadi enak banget dimakannya. Ditambah tahu go ini dimasaknya pakai minyak yang bersih, dan dibedain wajan penggorengannya buat yang goreng tahu dan adonan. Jadi itu kenapa walaupun ini gorengan, tapi terasa lebih clean dan gak bikin sakit tenggorokan meskipun udah ngabisin 1 box. Kayak ini gak sadar tiba-tiba udah mau habis aja, dan langsung aku gadoin semua rawitnya sampai habis tak tersisa. Nah karena aku semangat banget makannya, suami sampai gemes dan nyiumin nih. Nah karena box pertama udah habis, sekarang aku lanjut ke box kedua, dan kali ini mau makan pakai nasi dan sambal goreng garam. Biar sekalian kenyang, apalagi tahu go itu cocok banget dimakan pakai nasi putih dan sambal goreng garam yang pedes, gurih, dan asin banget. By the way, anak aku juga sesuka itu sama tahu go, sampai dia bolak-balik dari tadi nyomotin karena emang tahu go seenak itu. Apalagi selain jadi cemilan, juga bisa dimakan pakai nasi gini. Bisa jadi solusi anak kos kalau tanggung bulan gak sih? Tapi emang tahu go mau didiemin sekalipun tetap crispy, kriuk, dan enak banget sih. By the way, makasih lo tahu go udah kirimin tahu go pakai hampir 1 kilo rawit. 1, 2, 3, langsung tumpluk sambal super pedas, 1 cobek penuh. Ini sambal yang katanya jauh lebih pedas dari Bu Imas, tapi aku ngabisin 1 cobek sendirian sampai sebersih ini. Ayam Simpang Siliwangi. Setiap ke Bandung selalu diminta makan ke Ayam Simpang Siliwangi karena katanya sambal di sini pedes banget, bahkan lebih pedas dari Bu Imas. Jadi aku langsung aja pesan babat goreng dan ayam bakar yang katanya enak banget. By the way, ini pakai ayam kampung, dicocol ke sambelnya, dan ternyata bener lebih gurih, lebih sedap, ada manis dari gula merah, dan karena pakai terasi berem jadi wangi gitu loh. Sebenarnya dibilang pedes banget sih enggak ya, tapi oke kok. Tapi untuk sambelnya agak cair, sedangkan kalau Bu Imas masih agak kental sambelnya. Tapi emang gak pernah salah makan susunan di Bandung, apalagi dimakan pakai nasi timbel dan diuek ke sambelnya yang sedap dan ada sedikit nyelekit pedesnya, tapi cuma sedikit kok, jadi enak. Untuk ayam bakarnya teksturnya gak terlalu lembut, tapi gak yang keras juga, cukup lah, gak yang alot banget, cuma daging ayamnya agak sedikit kering. Buat bumbu ayam bakarnya menurutku masih kemanisan dan kayak berasa basah banget, mungkin dari kecapnya kali ya. Nah kalau kalian gak suka manis, ini agak giung manis kalau nggak dimakan pakai sambelnya. Makanya ini sambelnya udah habis aja, dan langsung aku tuang sama cobek-cobeknya. Ini 1 cobek sambel buat makan rame-rame. Untung banget cuma aku sendirian yang makan pedas, jadi cukup gitu. Fix kalau makan sama orang yang suka pedas juga. Ini sih 1 orang harus pesan 1 cobek ya. By the way, untuk sambelnya pas aku makan agak ngerasa keasinan, dan buat aku yang doyan banget asin, ini tetap asin sih, cuma tetap enak. Dan sebenarnya bedanya sama Bu Imas, di Bu Imas menunya lebih kering aja sih, tapi karena di Bu Imas sambelnya dikasih lebih banyak, aku lebih milih Bu Imas deh. Cuma ini juga enak kok. By the way, sambelnya ini mirip ya sama sambal Bu Imas, tipe sambal Sunda, pakai rawit, terasi merah, dan gula merah. Jadi sedap, sedikit pedas, dan ada manisnya dan asin. Untuk jukut gorengnya juga enak, crispy, gurih, dan asin. Nah karena sambalnya udah habis, ini aku bener-bener bersihin ayam di sambalnya biar ada pedes-pedesnya, karena menurutku ayam bakarnya agak kemanisan. Cuma semuanya tetap enak kok. Babat gorengnya juga nggak bau, garing dan kenyal juga. By the way, kemarin aku makannya di Ayam Simpang Siliwangi Kopo ya. Kalau kalian tim Bu Imas atau Ayam Simpang Siliwangi nih,
Juara 1 banjirin sambal di bakso sampai dari 1 botol penuh jadi sisa setengah botol sambal full rawit. Lagi-lagi aku mau makan bakso soto yang udah langganan selama 16 tahun. Asli sampai nuang setengah botol sambal full rawit karena nggak enak gitu kalau makan bakso nggak banjir sambal. Dan bakso soto Saino ini bener-bener nikmat banget. Bayangin aja kuah soto yang seger, light dan berasa kaldu dagingnya dimakan pakai bakso yang garing. Jadi bener-bener enak banget. Apalagi dimakannya pas lagi siang bolong. Mana nuang sambalnya banyak banget. Jadi kepedesan sampai gerah. Nah makanya aku mau nyegerin dulu pakai Solero jelly. Solusi kalau lagi kegerahan nih. Nah biar makin berasa sensasi jelinya, ini aku mau potong dadu dulu es krimnya. Emang ya bener-bener Cynthia Melsan udah bikin heboh ngabisin sambal. Ini nambah atraksi potong es krim di sini. Nih tapi lihat deh guys. Pas udah aku potong ini beneran berlapis-lapis. Tuh lapisan pertama jelinya, lapisan kedua ada leci es krimnya, dan lapisan terakhir peach chewy coating. Es krim jelly berlapis-lapis bikin hari makin seger. Untung banget es krim jelly ini ada di mana-mana. Kayak tadi pas kepedesan dan kegerahan, aku langsung ke Indomaret buat beli dan ternyata nyegerin banget. Pedes juga langsung hilang. Apalagi aku makannya pakai bakso soto yang baksonya garing banget. Ada tetelan dan isian daging, juga sayur dan tomat yang bikin makin seger. Apalagi baksonya banjir sambal, jadi pedesnya bikin makin mantap. Sampai nambah nasi, saking nafsunya. Bisa lihat gak sih kuahnya bener-bener merah banget. Dan asli emang gak pernah salah makan bakso banjir sambal di siang bolong. Ini kayak ngingetin waktu kecil gak sih? Makan bakso pakai nasi sore-sore. By the way ini gak ke-record baksonya habis karena mangkoknya langsung diambil sama abangnya. Oh iya aku ngabisin setengah sambal. Itu kasih lebihan ya. Kalau makan 3 bakso soto, 1 nasi dan 1 minum 40 ribuan. Dan aku kasih 100 ribu. Saya ngabisin sambalnya jadi saya kasih 100 ribu. Aku juga beliin Solero jelly yang banyak buat dikasih ke abang bakso ini biar panas-panas bisa seger makan ice cream. Cuma 3 biji aja. Iya, kalau mau beli banyak silakan beli sendiri. Orang gila mana yang berebutan cabe sama abang tahu go dan hampir berantem karena cuma dikasih 3 biji cabe. Padahal ya beli 1 porsi tahu go itu cuma dapat 8 biji rawit yang dimakan pakai 1 tahu aja udah habis. Bisa dilihat ini baru makan 1 tahu dan semua rawitnya ludes. Sampai aku nyamperin dan minta tambahan cabe lagi. Mas misi boleh minta tambahan rawitnya nggak mas? Oh boleh. Cuma 3 biji aja mas. Iya kan, soalnya dari SOP-nya gitu. Tapi 8 saya pun cuma 1 tahu doang mas, ini cuma dikasih 3 biji doang. Iya, kalau mau beli banyak silakan beli sendiri. Sampai disuruh beli rawit sendiri kalau mau banyak. Asli ya bisa dilihat. Ini aku makan setengah tahu aja 3 rawit gak cukup. Tapi karena aku sesuka itu sama tahu go, pas lagi makan aku langsung turun ke supermarket buat beli rawit ijo demi makan tahu go doang. Kayaknya gara-gara videoku viral minta tambah rawit ke tahu go deh. Jadi ditandain mukanya buat gak ngasih rawit ke aku karena takut dihabisin. Padahal aku udah mau beli cabenya doang, tapi tetap gak dikasih sama tahu go. Sampai ya suami aku juga dumel. Emang kudu apa semuanya pakai cabe, ini cabe, semua cabe. Karena demi makan tahu go doang, aku sampai beli dan nyuci rawit di mall. Dan langsung aja kita maurin semua rawitnya sampai puas. Asli kalau nggak karena aku sedoyan itu sama tahu go, aku nggak bakal sih seribet ini beli rawit cuma buat makan tahu. Karena tahu go ini satu-satunya gorengan yang bisa aku makan dan enak banget. By the way tenggorokanku tuh sensitif banget. Jadi kalau makan gorengan dikit langsung radang dan gatel. Tapi tahu go ini enggak. Mungkin karena digorengnya pakai minyak yang bersih dan tepung crispy-nya pakai bahan-bahan yang bagus, jadi nggak berminyak dan nggak bikin sakit tenggorokan gitu loh. Bisa dilihat ini aku makan tahu go langsung pakai 7 rawit, sampai susah makannya kebanyakan rawit. Tapi asli ini enak banget. By the way boleh lah ya sekali-kali pakai jargon aku. Orang gila mana? Karena emang baru ini segila itu rela beli rawit cuma buat makan tahu doang. By the way yang aku suka banget di tahu go, tepungnya itu loh yang crispy-nya pol. Bener-bener pas dimakan langsung kres, renyah dan segurih itu. By the way kan ada tuh tahu crispy, tahunya masih berasa pahit. Tapi tahu go ini tuh udah sama sekali nggak berasa pahit tahu. Dan bumbu ungkep tahunya tuh nyerap sampai dalam. Jadi gurih asin dan bikin nagih. Nah ini bisa lihat ya tekstur tahunya. Tepungnya tuh crispy tapi yang lembut gitu loh pas dimakan. Tahunya yang juga lembut. Jadi mau makan 1 dus gini pun nggak bikin enak atau begah. Apalagi sampai bikin tenggorokan sakit. Fix sih. Menurutku tahu go juaranya tahu crispy. Karena tepung adonan crispy-nya yang bikin nggak mau berhenti makan. Apalagi makannya pakai 7-8 rawit sekali makan. Yang bikin rasanya makin keluar. Pecah banget di mulut. Dan dari 1 bungkus rawit yang aku tuang udah sisa 5 biji. Ini sih rawitnya langsung habis sekali hap doang. Nah karena nggak muat jadi aku cuma pakai 4 rawit dan satunya tinggal digeletukin. Dan asli tahu gue pakai rawit yang banyak gini bener-bener pecah dan enak banget di mulut. Makanya mau disuruh beli rawit sendiri pun aku nggak apa-apa banget asal buat makan tahu go. Nah ini udah habis. Total aku ngabisin 40 rawit. Pantes ya nggak dikasih tambah rawit. Bangkrut nih nanti abangnya kalau ngasih 40 biji rawit ke aku. Asli saking enaknya aku sampai bawa pulang 2 tahu go lagi. Siapa yang juga suka banget sama tahu go? Yuk komen. 10.000 di tangan istri yang tepat. Lagi-lagi masak pintar, cuma modal 10.000. Bisa dapet apa? Bisa bikin sarapan pintar double protein. Yes nasi lor. Dan sambil nunggu matang,
aku mau makan sosis Kenzler karena ini bisa langsung dimakan. Ada yang sama nggak? Nasi lor, makanan masa kecil yang selalu dibikinin tiap pagi buat sarapan sebelum sekolah. Tapi ini bukan 10.000 ya, tapi 11.000. By the way, di sini ada nggak yang sarapan harus pakai nasi dan banyak protein kayak aku? Karena nggak mau yang ribet, tapi tetap kenyang dan enak. Aku mau sarapannya pakai telur, sosis, dan sambal aja. Bikinnya juga gampang banget. Cukup taruh margarin, ceplok telur dan taruh sosisnya. Dan dimakannya pakai sambal bawang yang super sedep, pedes, nikmat. Tujuh nggak kalau nggak ada yang ngalahin? Pagi-pagi sarapan nasi telur, sosis Kenzler dan sambal. Apalagi nguwek sambal bawang yang sedep, pedes, gurih, asin. Nasi putih pakai sosis Kenzler yang crunchy dan berasa banget full daging. Rasanya yang gurih dan bener-bener nagih banget. Emang nggak ada yang ngalahin dan nandingin sosis Kenzler. Asli ini tuh bener-bener sarapan yang satset, enak banget, gampang banget dibikinnya. Udah gitu cuma 11.000, udah bisa dapat sarapan kenyang tinggi protein. Cus kalau punya 11.000 di kantong, buruan beli sosis Kenzler dan recook menu sarapan ini. Dijamin bikin nostalgia, ketagihan, dan gak bikin kantong boncos. Cus recook. Lagi mukbang lalapan platter pakai cabai setengah kilo. Emang deh bukan Cynthia Melsan kalau nggak atraksi makannya. Orang-orang makan lalapan platter pakai telur rebus, tahu, tempe. Tapi aku udah pakai cabai setengah kilo ditambah spicy nugget Kenzler cuma buat mukbang lalapan. Kali ini aku mau makan lalapan platter lagi yang lagi viral, super simple, enak dan bikin ketagihan. Apalagi kriuknya nugget Kenzler. Lihat nggak sambal lalapan yang merah menggoda dan dimakan pakai spicy nugget Kenzler. Bah, ini pedesnya nampol. Sambal yang aku bikin pedes, gurih, sedep dan seger banget. Karena kan aku makin lebih banyak rawit ya, jadi lebih dominan pedes yang langsung nampol gitu loh. Bener-bener pas banget kalau dimakan pakai lalapan rebus gini. Pedesnya nugget ketemu lalapan dan sambal yang rasanya pecah banget di mulut. Dagingnya juga nggak pernah pelit. Nih yang spicy ini ada ekstra potongan daging ayamnya yang putih-putih itu loh. Ini nugget yang enak dimakan pakai lalapan sambal. Karena makan nuggetnya aja pakai nasi udah enak kan. Tapi karena aku lagi nggak pengen, jadi makan begini aja udah sedep. Pedesnya bener-bener nampol. Jangan sampai salah beli. Label merah spicy nugget Kenzler. Asli nih gadoin sambal pakai lalapan dan nugget spicy Kenzler. Bener-bener bikin pedes sambalnya naik 2 kali lipat. Fix sih yang doyan pedes, buruan bikin lalapan platter dan makannya pakai spicy nuggetnya Kenzler ya. Biar pedesnya teng-tengan sampai kuping. Kayak aku nih sampai meler dan nangis buat ngabisin lalapan platter pakai cabai setengah kilo.